Lillah syuhada ay yab'athahumullahu ulama lima yarawna min karamatihim dzakarahu fil ihya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nanti di hari kiamat yang akan memberikan syafaat itu ada 3 golongan. Yang pertama para nabi, jelas semua anbiya ya, dari nabi terutama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas beliau pasti akan memberikan syafaat untuk kita semua. Al-anbiya tsumma ulama. Kemudian yang kedua yang memberikan syafaat adalah para ulama. Baru kemudian yang ketiga tsumma syuhada. Baru yang ketiga yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat adalah orang-orang yang mati syahid atau meninggal syahid. Imam Ghazali ketika beliau menceritakan hadis ini beliau menyatakan bahwa ternyata orang yang alim kedudukannya jauh lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Padahal kita sudah tahu bagaimana kemuliaan orang yang mati syahid, pahalanya besar, kedudukannya sudah dipastikan di dalam surganya Allah. Tetapi justru ternyata orang alim ini lebih disebut lebih dahulu oleh baginda Rasulullah SAW daripada orang-orang yang mati syahid. Itu tandanya bahwa orang yang berilmu jauh lebih besar pahalanya daripada orang yang mati syahid. Kemudian Habib Zain bin Ibrahim Smith beliau menutupi kalimat beliau di dalam bab ini dengan mengatakan bahwa daripada hadis ini ya aku teringat dengan ucapan Imam Hasan Al-Basri ya. Imam Hasan Al-Basri beliau meriwayatkan sebuah hadis, beliau mendengar salah seorang sahabat menyampaikan bahwasanya yuzanu midadul ulama bidami syuhada wa yarjahu midadul ulama ala dami syuhada. Aku mendengarkan ada sebuah hadis dari salah seorang sahabat, kata Imam Hasan Al-Basri, bahwa nanti di hari kiamat darahnya orang-orang yang mati syahid akan ditimbang dengan tintanya orang-orang yang alim. Tinta ya, kitab ya, tintanya itu akan ditimbang dengan orang yang mati syahid. Maka nanti di hari kiamat aku melihat ya, sahabat itu menyampaikan bahwasanya tintanya orang yang alim jauh lebih berat kedudukannya di sisi Allah daripada darahnya orang yang mati syahid. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Alaikum bil ilmi qabla an yurfa." Hendaknya kalian senantiasa mempelajari ilmu sebelum ilmu itu dicabut oleh Allah. Dan cara dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah matinya orang-orang yang berilmu. Dicabutnya orang-orang yang alim yang memiliki ilmu. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, demi Allah ya, orang-orang yang mati syahid yang sekarang berada dalam kuburnya, mereka merengek-rengek minta kepada Allah untuk balik ke dunia biar bisa jadi orang alim. Orang-orang yang mati syahid di dalam kuburnya, ini Abdullah bin Mas'ud bilang, demi Allah, orang yang mati syahid dalam kuburnya sekarang merengek-rengek minta balik ke dunia agar bisa dijadikan orang-orang yang alim dan mati dalam keadaan banyak paham ilmu dan bisa memberikan manfaat dengan ilmu. Kenapa? Karena orang-orang yang mati syahid mereka lihat ternyata kedudukan orang yang punya ilmu itu jauh lebih besar kedudukan di sisi Allah daripada mereka yang mati syahid. Maka oleh karena itu dari banyaknya hadis yang telah disampaikan oleh Habib Zain bin Ibrahim Smith dalam kitab ini tentang pentingnya orang di dalam mengkaji dan mencari ilmu, setidaknya ini akan menjadi penyemangat untuk diri kita, terutama juga kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, bagaimana agar bisa lebih semangat lagi dalam mencari ilmu. Karena ilmu ini yang akan menjadi sumber penerang kehidupan. Orang yang akan tertuntun hidupnya pasti karena dia punya ilmu, bukan karena dia banyak ibadah, bukan karena dia banyak zikir dan bukan. Tetapi orang yang tertuntun hidupnya karena dia punya banyak ilmu, apalagi kalau dia sampaikan dengan zikrullah, dia sampaikan dengan ibadah, dia sampaikan dengan perkara-perkara baik yang lain. Tapi awal daripada keselamatan seseorang tatkala dia mau mempelajari ilmu dan beramal beribadah sesuai dengan ilmu yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang menjadi barakah dan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin.